Hai brosis, selamat datang di Seputar Gaming. Kemarin kita udah pernah bahas nih tentang sejarah dari PlayStation. Tapi rasanya kurang afdol kalau kita nggak ngebahas juga tentang sejarah dari saingannya dulu, yaitu Nintendo. Nah, di video kali ini Seputar Gaming mau ngebahas tentang sejarah awal mula dari Nintendo ini nih. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai pembahasannya. Dikutip dari wikipedia.com, Nintendo Corporation adalah konsumer elektronik multinasional dan perusahaan video game yang bermarkas besar di Kyoto, Jepang. Nintendo ini pada awal mulanya itu bukan sebagai perusahaan konsol game nih brosis. Awalnya, perusahaan dengan nama awal Nintendo Koppa ini didirikan sebagai perusahaan pembuat kartu remi oleh Fusajiro Yamauchi pada 23 September 1889 yang berbasis di Kyoto, Jepang. Ia memulai bisnisnya dengan mencetak kartu yang diberi nama Hanafuda Flower Cards, yang kala itu cukup populer di kalangan para Yakuza. Mereka menyukai kartu tersebut karena memiliki warna yang berkilau, persis seperti tato yang melekat di tubuh para Yakuza. Hingga pada tahun 1947, Fusajiro harus tutup usia dan mewariskan usahanya kepada sang cucu yaitu Hiroshi Yamauchi. Dan di tangannya, sang cucu mulai mengubah material kartu permainan yang semula berbahan kertas menjadi berbahan plastik. Pada tahun 1956, sang cucu yaitu Hiroshi Yamauchi mengunjungi Amerika Serikat untuk berbicara dengan United States Playing Card Company, yaitu sebuah perusahaan manufaktur kartu dominan yang ada di sana. Ia kemudian meminta izin untuk menggunakan kartu Disney pada permainan kartunya, dan dengan langkah bisnis ini, untuk sementara dapat mempertahankan Nintendo. Memasuki tahun 1960-an, Hiroshi mulai mendapatkan masalah yang cukup serius, di mana penjualan kartunya itu mulai menurun, yang juga diikuti dengan turunnya saham Nintendo, hingga membuat Hiroshi harus memutar otak untuk mengembangkan bisnis lainnya. Ia pun mulai membuka beberapa bisnis lainnya seperti perusahaan taksi, pabrik mainan, dan hotel. Namun, semuanya hampir berujung dengan kegagalan, kecuali pabrik mainan. Hingga ia pun memutuskan Gunpei Yokoi, yang saat itu masih menjabat sebagai maintenance engineer, untuk membuat mainan yang terinspirasi dari sebuah alat di pabrik Hanafuda. Lalu, terciptalah Ultra Hand yang berhasil terjual jutaan unit di Jepang. Setelah sukses dengan Ultra Hand, membuat Gunpei mudah berakselerasi. Ia kemudian menciptakan Love Tester, yaitu perangkat yang seakan-akan bisa mengukur seberapa kuat ikatan cinta penggunanya. Lalu, ia juga merilis serial Kosenju, yaitu permainan light gun games. Walaupun produknya sukses, tapi bisa dibilang Nintendo ini pada industri permainan masih jauh dari perusahaan yang mapan seperti Bandai dan Tomy nih brosis, karena kedua nama ini sudah memiliki nama yang besar di industri permainan. Lalu pada tahun 1973, Nintendo mulai fokus ke arah family entertainment dengan mengeluarkan laser clay shooting system yang menggunakan teknologi yang sama dengan yang digunakan di seri permainan Kosenju. Produk tersebut ditempatkan di tempat bermain bowling yang biasanya ramai dengan pengunjung. Sayangnya, karena pembiayaan yang besar, membuat laser clay shooting system ditutup. Memasuki era game elektronik, tepatnya di tahun 1974, Nintendo memulai start yang cukup bagus dengan berhasil memiliki hak distribusi Magnavox Odyssey di Jepang. Selain itu, mereka juga berhasil mengembangkan konsol mereka sendiri yang diberi nama Color TV Games pada tahun 1977, yang memiliki tipe built-in game di mana game tersebut sudah tertanam pada konsol tersebut sehingga tidak dapat diganti. Namun, sayangnya konsol ini sendiri hanya dipasarkan di Jepang saja. Lalu pada tahun 1978, Nintendo kemudian memasuki industri arcade game dengan mengeluarkan produknya yaitu Computer Othello. Dan sejak saat itu, mereka mulai rajin mengeluarkan judul-judul game lainnya. Dan baru pada tahun 1981, Nintendo mengalami kesuksesan besar setelah mengeluarkan Donkey Kong. Game tersebut kemudian diport ke beberapa konsol seperti Atari 2600, Intellivision, dan ColecoVision, yang memberikan keuntungan finansial yang besar kepada Nintendo. Sebelumnya pada tahun 1980, Nintendo meluncurkan Game & Watch, yaitu leluhur dari Game Boy yang tentunya sukses di pasaran.
Lalu, pada tahun 1983, Nintendo juga mengeluarkan Famicom atau Family Computer. Namun, sayangnya konsol ini hanya dijual di Jepang. Dan pada tahun 1985, Nintendo memperluas area pemasaran mereka hingga ke Amerika Utara dan beberapa belahan dunia lainnya. Dan hingga kini, sudah banyak konsol game yang dibuat oleh Nintendo, mulai dari Game Boy Pocket, Game Boy Color, Nintendo Wii, Nintendo DS, dan masih banyak lagi yang lainnya. Oke brosis, sampai di sini aja video kali ini. Jika kalian menyukai video yang seperti ini, komen di bawah ya. Dan jika kalian mau request game apa yang mau dibahas di video berikutnya, komen juga di bawah. Di video berikutnya akan coba saya bahas nanti. Oh iya, jangan lupa di like dan subscribe-nya ya. Dan bunyikan juga lonceng notifikasinya agar kalian bisa mengetahui video-video terbaru dari seputar gaming. See you next video and